Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Setianto dari kelas IF 301 untuk mata kuliah Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai penjelasan terkait dengan fungsi sistem operasi yang terinstal pada komputer yang saya miliki. Dan merupakan jawaban dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Informasi. Baik, langsung saja saya mulai untuk poin pertama terkait dengan manajemen memori pada operating system. Di sini manajemen memori merupakan di dalam sistem informasi bertugas untuk mengalokasikan dan mendistribusikan ruang memori secara efisien kepada berbagai proses yang sedang berjalan. Fungsi utama manajemen memori meliputi yang pertama itu eh, alokasi memori. Operating system menentukan seberapa banyak memori yang dibutuhkan oleh setiap proses dan mengalokasikannya secara dinamis. Lalu yang kedua, swapping, di mana di sini berfungsi untuk memindahkan proses dari RAM ke penyimpanan sekunder, baik HDD ataupun SSD, saat memori penuh agar sistem tetap berjalan. Lalu yang ketiga itu ada paging dan segmentation. Untuk paging sendiri yaitu di mana memori dibagi menjadi blok kecil yang disebut page untuk memudahkan pengolahan. Lalu yang kedua itu ada segmentation, yaitu pembagian memori berdasarkan kebutuhan logis program seperti kode, data, dan stack. Lalu selanjutnya ada virtual memory. Virtual memory memungkinkan sistem menggunakan sebagian penyimpanan HDD atau SSD sebagai RAM tambahan agar lebih banyak program bisa berjalan bersamaan. Dan berikut adalah tangkapan layar atau screenshot terkait dengan manajemen memori pada operating system. Di sini dapat dilihat untuk kapasitas memori sendiri saat ini berada di 16 GB. Kemudian di sini untuk usage-nya ada di 9,1 GB dan available-nya itu di 6,6 GB. Untuk speed-nya sendiri memori di 2667 MB per second. Kemudian ini juga form factor-nya juga bisa dilihat di sini dengan sodium. Nah, di sini untuk page spoolnya ini ada di 930 MB, kemudian yang non page spoolnya ini ada di 715 MB. Kemudian selanjutnya ini terkait memory usage-nya. Di sini bisa terlihat berbagai macam aplikasi yang sudah berjalan dengan penggunaan memorinya saat itu. Kemudian selanjutnya terkait manajemen proses pada operating system. Di sini manajemen proses bertanggung jawab untuk menangani eksekusi program dan memastikan bahwa setiap proses mendapatkan sumber daya CPU yang dibutuhkan. Yang pertama itu pembuatan dan terminasi proses. Operating System menangani penciptaan atau fork dan penghentian proses dengan mekanisme tertentu. Yang kedua, penjadwalan CPU, di mana menentukan urutan eksekusi proses menggunakan algoritma seperti FCFS, round robin, shortest job next. Kemudian multitasking dan multithreading. Ini memungkinkan beberapa proses berjalan bersamaan di CPU dengan beberapa thread dalam satu proses. Lalu yang keempat itu Inter-Process Communication, IPC, di mana memungkinkan proses untuk berkomunikasi dan berbagi data. Berikut tampilan untuk manajemen proses pada operating system. Di sini pada tab proses bisa dilihat bermacam aplikasi yang sedang berjalan, dan untuk tipenya di sini untuk aplikasi dan ada background proses juga yang berjalan di sini. Kemudian ada PID-nya atau proses ID, kemudian ada proses name-nya, kemudian juga ada uh, directory-nya yang proses yang berjalan itu di mana.
Kemudian ada penggunaan CPU-nya. Berapa persen proses itu menggunakan resource CPU. Lalu selanjutnya terkait manajemen sistem file pada operating system. Sistem file bertanggung jawab dalam pengelolaan penyimpanan data di perangkat disk, termasuk struktur, direktori, dan izin akses. Yang pertama, struktur direktori. Di sini organisasi file dalam folder dan subfolder. Kemudian sistem file yang didukung untuk Windows sendiri ada NTFS, 432, dan Expert. Tapi untuk Linux di sini ada XT4, XFS atau BTRFS. Kemudian di sini juga ada hak akses file, di mana untuk mengatur siapa yang bisa membaca, menulis, atau menjalankan file. Lalu ada juga manajemen metadata. Di sini menyimpan informasi tentang file seperti nama, ukuran, dan waktu pembuatan. Berikut tampilannya untuk manajemen file di operating system, di mana saat ini saya menggunakan dua disk ya. Untuk, di sini kebetulan untuk Windows di disk C dan untuk data atau new volume di disk D. Di sini juga bisa terlihat untuk kapasitasnya masing-masing disk. Lalu kita bisa melihat detail disk tersebut. Di sini dengan klik kanan properties bisa terlihat. Untuk secara general informasi yang didapatkan seperti file system yang digunakan, kemudian ada usage space-nya dan free space-nya juga di sini. Dan ini totalnya. Gitu juga untuk yang volume D ya di sini, nama disknya, tipe disknya, file sistemnya, usage dan free space-nya juga terlihat di sini. Kemudian ini untuk foldernya ya. Di dalam disk, di dalam masing-masing disk bisa kita lihat sini ada berbagai macam folder. Kemudian berikutnya mengenai manajemen perangkat keras pada operating system. Sistem operasi bertugas mengelola perangkat keras seperti CPU, RAM, disk, dan perangkat input atau output. Yang pertama, device driver itu di mana OS menggunakan driver untuk berkomunikasi dengan si perangkat kerasnya. Kemudian ada plug and play atau PNP di sini secara otomatis mendeteksi perangkat baru yang dihubungkan. Kemudian ada power management di mana dapat mengontrol konsumsi daya untuk hemat baterai. Contohnya di sini kita bisa mengakses device manager di PC atau laptop kita. Di sini kita bisa melihat ada berbagai macam hardware yang terpasang di PC atau laptopnya, dari baterai, kemudian ada perangkat biometric device jika menggunakan fingerprint, kemudian ada Bluetooth, kamera, dan disknya juga. Ini tadi disk, ada dua disk, juga terbaca di sini. Kemudian ada display adapternya juga, dan banyak lagi di sini, termasuk prosesor, sound card, dan lain-lain. Kemudian berikutnya itu keamanan data pada operating system. Di sini operating system menyediakan fitur untuk melindungi data pengguna, termasuk enkripsi disk. Di Windows itu ada BitLocker, kemudian juga ada firewall, berfungsi untuk mengontrol lalu lintas jaringan, untuk mencegah akses yang tidak sah melalui jaringan. Kemudian ada antivirus seperti Windows Defender atau third party antivirus. Untuk tampilannya berikut, untuk di Windows ini juga ada BitLocker encryption. Di sini saya juga mengaktifkan BitLocker encryption sini untuk disk C saya, dan disk D saya juga sudah dilakukan BitLocker encryption. Lalu kemudian untuk antivirus di sini saya menggunakan Symantec Endpoint Protection sini dengan status saya aktif. Sini ada beberapa komponen, antara lain ada virus dan spyware protection, kemudian ada proactive threat protection, ada network and host exploit mitigation, dan web and cloud access protection. Ini merupakan fitur-fitur yang ada di antivirus Symantec. Kemudian selanjutnya mengenai
pengaturan akses pada operating system. Di sini mengatur hak akses file dan pengguna menggunakan mekanisme seperti ACL di Windows, Access Control List. Kemudian kalau di Linux ada permission, di mana bisa read, write, execute untuk Linux. Kemudian untuk Windows sendiri di sini untuk akses control listnya bisa dilihat di masing-masing disk dengan klik kanan properties di bagian security sini. Dan kemudian untuk user, eh, kebetulan ya usernya di sini satu user dengan nama user. Permission untuk users itu adalah read and execute, kemudian ada list folder and content, dan kemudian read yang di low adalah ini. Tapi jika kita arahkan ke administrator, eh, dia kemungkinan besar akan full allow ya, atau full control. Jadi dia akan allow semuanya di sini. Jadi full access. Kemudian berikutnya mengenai penjadwalan tugas pada operating system. Penjadwalan tugas atau task scheduling merupakan sistem operasi memungkinkan sistem operasi menjalankan tugas tertentu pada waktu yang telah ditentukan secara otomatis. Fungsi utamanya yaitu menjalankan skrip otomatis. Contohnya seperti backup data setiap malam atau membersihkan file sementara secara berkala. Kemudian bisa juga otomatisasi pembaruan sistem, di mana sistem bisa memperbarui aplikasi atau patch keamanan secara otomatis. Lalu yang ketiga bisa menjalankan program di latar belakang atau background program. Contohnya menjalankan fitur secara berkala untuk sinkronasi file di cloud gitu. Kemudian untuk screenshotnya seperti ini, kita bisa mengakses task scheduler ya di Windows. Kita bisa melihat contohnya di sini saya membuka task scheduler untuk Mozilla di sini dengan nama tasknya itu full default browser agent. Di sini itu fungsinya adalah tugas agent peramban baru bertugas memeriksa apabila ada peramban baru berubah dari Firefox menjadi peramban lainnya. Jika perubahan terjadi dalam keadaan yang mencurigakan, akhirnya ini akan meminta pengguna mengubah kembalinya ke Firefox sebanyak maksimal 2 kali. Tugas ini dipasang otomatis oleh Firefox dan dipasang ulang ketika Firefox dimutakhirkan atau diperbarui. Untuk menaktifkan tugas ini, perbaruan tersebut default browser agent enable pada halaman config atau config atau pengaturan kebijakan perusahaan Firefox. Bisa dilakukan disable default browser agent. Nah, ini salah satu contoh task scheduler yang dimiliki oleh Mozilla ya, di perangkat kita. Di sini ada statusnya, kemudian triggernya itu bisa diatur, misalkan di sini setiap hari di 15.07, kemudian juga bisa dilihat next runtime-nya kapan, terus ini terakhirnya jalannya kapan, gitu. Dan status terakhirnya itu apa sih sebenarnya. Ini kebetulan komplit ya statusnya. Mungkin itu terkait task scheduler. Nah, berikut detailnya. Trigger daily, setiap hari, status juga enable. Kemudian selanjutnya itu multitasking pada operating system. Multitasking adalah kemampuan sistem operasi untuk menjalankan beberapa proses atau aplikasi secara bersamaan. Yang pertama ada preemptive multitasking, di mana OS membagi waktu CPU untuk setiap proses menggunakan algoritma seperti round robin atau priority scheduling. Lalu ada time sharing, di mana setiap proses mendapatkan jatah waktu eksekusi agar semua program tetap responsif. Lalu ada parallel processing, multiprocessing, dan multithreading, di mana multiprocessing itu menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan banyak proses, atau multithreading, sebuah proses memiliki beberapa thread yang berjalan bersamaan. Gitu. Kemudian untuk tampilan screenshotnya itu, di sini saya membuka 4 jendela aplikasi ya, dari Word, kemudian ada Task Manager, ada File Explorer, dan ada Task Scheduler. Ini merupakan multitasking ya di sini. Kemudian untuk selanjutnya di sini juga saya bisa menampilkan
proses apa saja yang sedang running di sini. Banyak proses yang sedang berjalan di sini. Kita juga bisa menambahkan desktop baru di sini, tampilan desktop lain yang terpisah dengan desktop satu sini, dengan proses yang berbeda juga tentunya. Lalu selanjutnya di sini mengenai deteksi kesalahan pada operating system. Sistem operasi memiliki mekanisme untuk mendeteksi kesalahan atau error detection agar sistem tetap stabil dan aman. Jenis kesalahan yang dapat dideteksi meliputi pertama kesalahan perangkat keras, contohnya bad sector pada hard disk, overheating CPU, atau terkait penggunaan resource yang berlebih pada perangkat tersebut. Lalu ada kesalahan perangkat lunak seperti aplikasi yang crash, kemudian penggunaan memori berlebih ini pada aplikasinya, memori atau memori leak sebutannya. Lalu ada kesalahan jaringan seperti koneksi internet terputus atau ada IP address yang konflik. Kemudian ada juga kesalahan sistem file seperti file korup akibat pemadaman listrik mendadak. Nah, ini cukup sering terjadi jika kita memiliki perangkat yang tidak dilengkapi dengan UPS ya untuk backup powernya. Jadi ketika tiba-tiba listrik padam, perangkat kita jadi padam, itu dapat menyebabkan kerusakan sistem file ya. Berikut untuk screenshotnya di sini kita bisa melihat eh, atau mendeteksi kesalahan pada operating system melalui event viewer di Windows. Kita bisa membuka event viewer, kemudian kita bisa melihat Windows log-nya di sini ya. Kita bisa memilih sistem untuk melihat kesalahan sistem atau sistem crash apa aja yang terjadi di perangkat kita. Di sini ada berbagai level untuk log-nya, antara lain ada warning, information, ataupun error. Juga bisa dilihat kapan kejadiannya, waktunya kapan terjadi, kemudian source-nya itu apa. Ini contohnya untuk warning di sini ada DNS client event, kemudian itu ada event event ID-nya juga di sini. Kemudian detailsnya di sini menginformasikan installation failure, Windows failed to install the following update with error. Nah, ini menunjukkan adanya error ketika Windows melakukan update, gitu kan. Ini terekam semua di event viewer ya. Kemudian mengenai penanganan kesalahan pada operating system. Setelah kesalahan terdeteksi, sistem operasi perlu menangani kesalahan tersebut agar tidak menyebabkan crash atau kehilangan data. Teknik yang digunakan yang pertama itu ada graceful recovery, di mana OS mencoba memperbaiki kesalahan tanpa mempengaruhi proses lainnya. Kemudian ada restart otomatis. Di sini jika sistem mengalami crash, OS bisa otomatis merestart layanan yang bermasalah. Kemudian yang ketiga, memory dump atau logging, di mana jika ada error, OS menyimpan detailnya di dalam log file untuk dianalisis. Ini contohnya seperti di event viewer tadi ya. Kita bisa melihat detailnya seperti apa kesalahan yang terjadi. Kemudian untuk penanganan kesalahan operating system bisa kita lihat di sistem dan troubleshoot. Kita bisa lihat di sini recommendation untuk memperbaiki masalah itu seperti apa melalui sini ya. Kita juga bisa lihat historinya juga di sini. Nah, ini untuk masalah yang lainnya ini order troubleshooter bisa kita cek juga secara manual di sini. Misalkan kita ada masalah di bagian audio, kita coba troubleshoot di audio sini, kita jalankan. Nanti dia akan menjalankan semacam troubleshooter gitu, mengecek apakah ada masalah atau tidak gitu, dan memunculkan masalahnya apa sih gitu. Lalu selanjutnya ada sistem recovery di sini ya. Ini bisa kita lihat sini fix problem without resetting this PC. Nah, dia pertama kali dia akan coba resolve isunya dulu menggunakan troubleshooter. Meskipun nanti dia akan membutuhkan reset, dia akan menampilkan notifikasi. Oh, ini ada masalah yang
pemecahannya tuh dengan cara perlu restart sebenarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada pelaporan kesalahan pada operating system. Sini pelaporan kesalahan dalam proses di mana OS mengumpulkan dan mengirim informasi tentang error ke pengembang atau administrator sistem. Yang pertama itu ada Windows Error Reporting atau WER. Ini mengirim log error ke Microsoft untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, kalau di Linux itu ada log yang disimpan di directory var log. Nah, ini juga bisa digunakan untuk analisis dan debugging. Khususnya untuk Linux di Red Hat juga sebenarnya ada namanya source report gitu ya. Di mana source report itu sebenarnya untuk kebutuhan kita mengambil keseluruhan log system, kemudian kita bisa mengirimnya ke sistem support Red Hat untuk dianalisa. Kalau untuk source report itu lebih lengkap lagi ya, karena dia bukan menganalisa seluruh sistem gitu. Kemudian ini tampilannya untuk melihat log error Microsoft-nya. Sini ada reliability monitor sini. Bisa terlihat ada error atau warning yang muncul, kapan. Ini ada detail-detailnya juga. Kebetulan ada pilot Windows Update sini, tanggalnya kapan, terus actionnya juga bisa dilihat di sini. Contohnya ada aplikasi yang error di sini, status stop working, dan ini status reportnya juga terkirim. Nah, biasanya terkirim ke publishernya sih untuk si aplikasi. Kemudian berikutnya ada kestabilan sistem pada operating system. Di sini sistem operasi memiliki fitur untuk memastikan kestabilan agar tetap berjalan tanpa gangguan. Faktor yang mempengaruhi kestabilan sistem antara lain yang pertama manajemen resource, di mana OS mencegah satu aplikasi menggunakan semua sumber daya CPU atau RAM agar sistem tidak hang. Gitu. Kemudian ada proteksi memori, di mana sistem mencegah satu proses mengakses memori proses lain sehingga tidak terjadi crash. Lalu yang terakhir ada pengelolaan update sistem, di mana OS mampu memperbaharui dirinya sendiri secara berkala untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas. Untuk pengelolaan sistem update juga bisa kita atur ya. Di Windows Update sebenarnya kita mau nyalakan update secara otomatis atau tidak gitu. Nah, berikut adalah tampilannya. Ini untuk performance monitor sebenarnya. Jadi kita bisa lihat report terkait performance-nya dari proses, total CPU-nya, kemudian top prosesnya itu apa sih. Kita bisa lihat di sini Chrome cukup besar penggunaan resource untuk CPU-nya. Ini memorinya juga besar, ini terlihat semuanya. Tapi secara keseluruhan resource overview-nya untuk CPU-nya normal, network juga normal ya, idle, memori normal. Untuk utilization-nya juga masih cukup rendah gitu ya. Nggak ada yang over. Nah, berikut untuk detail prosesnya, counternya. Baik, mungkin itu terkait kestabilan sistem pada operating system. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan terkait fungsi sistem operasi yang terinstal pada komputer ataupun laptop ya yang saya miliki saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.